Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada handphone sejuta umat pada zamannya, Samsung Galaxy J1s atau J110G ya. Kasusnya handphone ini error software, tidak ada notifikasi barnya di bagian atas, tidak ada indikator baterai, tidak ada juga indikator sinyalnya. Tadi sudah kita lakukan web data via recovery mode ataupun menggunakan reset pabrik di menu setelan atau pengaturan, tetap tidak bisa juga untuk notifikasi barnya tidak muncul. Maka kita akan coba untuk flashing menggunakan repair firmware. Di sini sudah kita siapkan 3 file. Yang pertama kita install adalah driver USB Samsung dulu. Ini wajib ya agar handphone Samsung dapat dibaca oleh komputer. Kemudian kita tunggu sebentar proses install driver USB Samsungnya sampai dengan selesai. Kalau sudah bisa kita klik finish saja. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa mengekstrak firmware Samsung. Jadi ini adalah repair firmware, isinya 4 file. Bisa kita ekstrak aja. Caranya tinggal klik kanan kemudian pilih menu ekstrak di sini. Kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Kalau proses ekstraknya sudah selesai, nanti akan muncul sebuah folder hasil ekstrakan file firmware-nya. Selanjutnya ada Odin Flash Tool, ini kita ekstrak juga. Klik kanan ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder. Untuk menjalankan Odin Flash Tool ini nanti setelah handphone terhubung ke komputer. Jadi kita bisa kembali dulu ke tampilan handphonenya. Silahkan siapkan kabel data yang bagus. Langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer. Kemudian handphone Samsung Galaxy J1s ini kita matikan dulu. Kita tunggu sampai handphone ini betul-betul off. Kemudian kita masuk ke download mode. Untuk Samsung Galaxy J1 AC masuk download mode dengan menekan tombol volume bawah, tombol home dan tombol power secara bersamaan sampai muncul tampilan warning seperti ini. Kemudian kita tekan tombol volume atas, volume up to continue. Tekan volume atas saja sampai muncul tampilan downloading do not turn off target. Kemudian kita bisa colokkan kabel data ke handphone, tapi sebelumnya kita bergabung dulu dengan tampilan komputer sekarang. Atau begini aja, kita coba untuk jalankan Odinnya dulu. Ada notifikasi seperti ini, kemudian kita klik OK. Setelah Odin muncul, baru kita colokkan handphone ke komputer atau kita colokkan kabel data ke handphonenya. Jika tidak terbaca, silahkan colokkan terlebih dahulu handphone ke komputer, baru jalankan Odinnya. Ini dia ternyata terbaca ya, di kolom ID.com di pojok kiri atas sudah terbaca kom sekian. Berarti handphone sudah terbaca oleh Odin, sudah terbaca oleh komputer. Selanjutnya tinggal kita input aja firmware Samsung yang sudah kita ekstrak tadi. Di folder firmware-nya kita bisa cek dulu. Di sini ada 5 file ternyata, 4 file firmware dan 1 file PID. Kita masukkan juga untuk file PID-nya dengan mengklik menu PID pada Odinnya. Kita klik aja menu PID, ini dia. Kemudian notifikasi seperti ini, klik OK. Selanjutnya kita klik aja tombol atau menu PID dan kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak firmware Samsungnya. Kebetulan tadi aku letakkan di desktop, kemudian folder bahan, masuk ke folder hasil ekstrakan Samsungnya. Kita pilih file PID-nya. Kalau sudah muncul seperti ini, selanjutnya kita kembali ke kolom log lagi atau ke menu log dan kita inputkan satu-satu file firmware-nya mulai dari BL sampai CSC. Kita coba klik menu BL, kemudian arahkan ke file BL, kemudian kita tunggu sampai terinput. Selanjutnya adalah file AP, kita inputkan juga. Untuk file AP ini sedikit lebih lama karena memang ukurannya yang paling besar sendiri. Kemudian selanjutnya ada file CP ya, kita inputkan juga file CP-nya. Kalau sudah terinput, lanjut ke file CSC, ini file yang terakhir, kita inputkan file CSC. Kalau sudah terinput semuanya, kita klik aja tombol start dan kita tunggu proses flashingnya sampai dengan selesai. Perhatikan di kolom pojok kiri atas, nanti akan muncul progress flashingnya. Kita tunggu sebentar, ini gagal atau sukses ya. Oh ternyata file ya, ada keterangan file seperti ini. Berarti kita harus lepaskan dulu handphonenya. Betul seperti yang aku bilang di depan video tadi. Untuk mengantisipasi error, sebaiknya kita colokkan terlebih dahulu handphone ke komputer, baru jalankan Odinnya. Ini kita ulangi ya, kita lepaskan handphone, kemudian kita pasang lagi, baru kita klik start. Dan sekarang perhatikan, muncul proses flashingnya. Kita tunggu aja sampai dengan selesai. Untuk durasi flashingnya ini kira-kira memakan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Agar durasi tidak terlalu panjang dan tidak memakan waktu yang lama, kita percepat aja durasinya. Kemudian setelah proses flashingnya selesai, nanti akan muncul keterangan reset warna biru di kolom keterangan flashing di pojok kiri atasnya. Kemudian berganti dengan tulisan pas, yang artinya handphone sudah selesai proses flashingnya.
Samsung Galaxy J1S ini langsung restart kemudian melakukan proses loading seperti ini. Ada logo Android dengan proses loading bar di bagian bawah layarnya. Kemudian kalau sudah selesai dia akan restart lagi. Kemudian akan muncul logo Samsung di layarnya dan melakukan loading yang lumayan lama. Untuk loading yang kedua ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 4 sampai dengan 5 menit. Dan pada saat proses loading yang kedua ini jangan sampai handphone kehabisan baterai. Untuk menjaga kondisi baterainya silahkan tetap colokkan ke kabel data atau kalau ada charger silahkan bisa colokkan ke charger. Yang jelas proses flashing ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone Samsung Galaxy J1S ini tanpa terkecuali. Baik itu foto, video, aplikasi, catatan kontak semuanya akan hilang. Ketika handphone menyala, nanti settingan handphone akan reset semua seperti saat baru lagi atau saat handphone di reset ulang ke pengaturan pabrik. Bedanya, di sini kita install ulang menggunakan firmware repair. Yang tadinya ada error-error software, bisa kita atasi, bisa kita fix menggunakan firmware ini. Dan firmware ini juga bisa kita gunakan untuk kasus yang lainnya, seperti boot loop, ataupun kasus-kasus error software ringan yang lainnya. Namun apabila handphone Samsung Galaxy J1S yang mengalami boot loop, sudah kita lakukan flashing menggunakan firmware repair ini dan ternyata handphone tidak sembuh, tidak fix, bisa jadi kerusakan ada di mesinnya. Kemungkinan besar ada di IC flashnya atau eMMC-nya. Kalau sudah seperti itu, silahkan teman-teman bisa lakukan analisa hardware lebih mendalam lagi. Untuk tutorialnya silahkan simak channel Merapi Flasher. Untuk channel Magelang Flasher sementara hanya upload tutorial software saja. Untuk hardware dan kasus berat software ada di channel Merapi Flasher. Selanjutnya setelah beberapa menit proses loadingnya selesai, handphone langsung masuk ke tampilan welcome screen seperti ini atau tampilan selamat datang. Untuk loadingnya selesai, proses flashing sudah sukses ya. Bisa kita perhatikan di bagian notifikasi barnya sudah muncul, ada indikator baterai, ada indikator sinyal juga. Tinggal kita setup sekarang handphone ini sampai ke tampilan menu. Kemungkinan untuk Samsung Galaxy J1AC menggunakan firmware repair ini tidak akan mengalami terkunci akun Google. Tidak perlu melakukan verifikasi, tinggal kita setup aja sesuai dengan tampilannya. Untuk yang tidak penting bisa kita lewati. Kemudian ini di bagian Samsung akun kita tunggu sebentar, loading dalam proses, kemudian pengelola kartu SIM. Klik selesai aja, kita tunggu loadingnya. Kalau sudah muncul notifikasi, klik OK. Tanggal dan waktu kita otomatis saja ya, kemudian kembali. Masih loading juga. Kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Memang untuk Samsung ketika terkoneksi ke jaringan internet pada waktu setupnya, kita akan sering menemukan loading-loading seperti ini. Kita tunggu aja. Bisa kita coba untuk kembali dulu, kemudian kita coba lagi sampai proses loadingnya ini hilang. Kemudian handphone langsung masuk ke tampilan menu. Tapi kok belum muncul juga ini ya menunya ya, masih loading seperti ini. Kemungkinan karena aku di sini menggunakan koneksi data, jadi agak lama loadingnya. Oke, bisa kita lanjutkan ya sekarang. Untuk proses setupnya sudah selesai dan handphone sudah masuk ke tampilan menu. Kita akan coba untuk cek versi Androidnya, ternyata masih menggunakan Android versi jadul ya, versi 4 KitKat ini, 4.4.4. Yang jelas handphone sudah normal lagi dan siap kita jadikan nota. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.